Benarkah Nyi Roro Kidul kakak dari Soekarno? Dalam mitologi Jawa, sosok Presiden Indonesia Soekarno sering disebut sebagai orang penuh misteri, termasuk ia dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Misteri kehidupan Soekarno memang wajar dikaitkan dengan hal mistis. Dikenal dengan sebutan Putra Sang Fajar ini dianggap memiliki kesaktian luar biasa. Sehingga dianggap tidak semestinya dimiliki golongan manusia. Lalu apa saja bukti-bukti kesaktian Soekarno? Ada hubungan apa dia dengan Nyi Roro Kidul? Ada sebuah legenda yang beredar di masyarakat kejawen menyebut Nyi Roro Kidul dan Soekarno adalah 2 dari 4 bersaudara. Keturunan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Sabina, penguasa Mataram. Ki Ageng Pamanahan adalah sosok yang sakti mandraguna yang membangun kerajaan Mataram dari bekas kerajaan Demak yang runtuh akibat perebutan tahta. Ki Ageng Pamanahan mempunyai 4 orang anak dari pernikahan goibnya dengan penguasa lelembut tanah Jawa yang bersemayam di sosok istrinya Nyai Sabina. Keempat anak ini tak hanya berwujud jin, melainkan dapat berubah menjadi sosok manusia dan memiliki usia hidup yang panjang. Hanya mati jika kiamat telah tiba. 4 anak Ki Ageng Pamanahan adalah Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar, Kartosuwiryo, dan paling bungsu adalah Soekarno. Saat tumbuh besar, anak-anak Ki Ageng Pamanahan telah dibagi kekuasaannya atas tanah Jawa. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Nyi Roro Kidul diberikan kekuasaan wilayah Laut Pantai Selatan, Dewi Lanjar Wiryo menguasai Mataram. Sedangkan Soekarno diberikan kekuasaan yang lebih luas di masa depan. Antara semua saudara itu awalnya terjalin hubungan harmonis. Nyi Roro Kidul dan Soekarno bahkan dikenal selalu dekat dengan Raja-Raja Mataram untuk membimbing anak-anak Raden Sukawija agar memimpin dengan baik. Begitu pula dengan Dewi Lanjar, ia selalu berkomunikasi, layaknya seperti saudara pada umumnya. Saat Soekarno menjelma menjadi manusia dan rencananya akan diberi wilayah kekuasaan lebih luas. Raden Sukawijaya yang sudah meninggalkan jasadnya, turun kembali ke tanah Jawa dan menjadi wujud Kartosuwiryo. Ia tak mau jika adiknya itu mendapat kekuasaan lebih luas dari dirinya. Saat Soekarno memimpin negara ini, Kartosuwiryo merebut kekuasaan itu. Dengan serangkaian pemberontakan, melalui DITII dibangunnya propaganda untuk menaklukkan adiknya Soekarno. Menyadari hal itu, Nyi Roro Kidul sebagai kakak memberikan pertolongan. Diberikanlah mustika merah delima yang selama ini menjaga kekokohan kerajaan Pantai Selatan kepada Soekarno. Agar adik bungsunya itu dapat menahan gempuran yang dilakukan oleh Kartosuwiryo. Dengan adanya mustika itu, maka pemberontakan dapat ditumpas.
Kartosuwiryo atau Raden Sukawijaya kembali mangkat ke alam gaib. Sembari berusaha mengikhlaskan adiknya memimpin Indonesia. Merah delima yang diberikan Nyi Roro Kidul diambil kembali. Seketika itu kekuasaan Bung Karno kembali dirongrong. Hingga akhirnya Soekarno jatuh dan berpulang. Itulah hubungan Nyi Roro Kidul dan Soekarno menurut legenda yang beredar di masyarakat Kejawen. Banyak orang percaya bahwa Soekarno masih hidup dan akan kembali mengambil kuasa atas negeri yang dititipkannya suatu saat nanti. Like, share, comment. Please subscribe and thanks for watching.